beberapa waktu lalu dengan tegas memerintahkan ke seluruh jajarannya untuk melakukan pemberantasan terhadap praktik mafia tanah di negeri ini. Secara khusus kepada Kejaksaan maupun Polri diminta supaya secara tegas dapat melakukan penindakan-penindakan tegas terhadap praktik-praktik mafia tanah yang menyengsarakan banyak warga atau masyarakat. Sejurus dengan itu dibentuklah Satgas Mafia Tanah yang bertujuan untuk memberangus para praktik mafia tanah mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat penegak hukum, termasuk BPN. Hasilnya kita tahu sendiri, masih jauh panggang daripada api. Salah satu korban dari praktik mafia tanah adalah Lutfi Altuwai, seorang warga pemilik sebidang tanah di Jalan Pecenongan nomor 40, RT 01, RW 04, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Lutfi dipaksa menyandang status tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Status tersangka memasuki pekarangan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal pekarangan adalah pekarangan rumahnya sendiri. Melalui kasus Lutfi, mata kita dibukakan bagaimana cara-cara praktik mafia tanah itu bermain. Lutfi adalah salah satu ahli waris dari Syekh Abdullah bin Awab bin Ali Altuwai yang notabene adalah pemilik tanah Pecenongan dengan legalitas Eigendom Verbonding nomor 8923, di mana keluarga Lutfi telah mendiami tanah itu sejak tahun 1949 silam. Seperti kita ketahui, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir yang dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan kemudian diperkuat dengan Kepres RI Nomor 32 Tahun 1979. Tanah dengan legalitas Eigendom Verbonding dikuasai oleh negara dan berada di bawah pengawasan gubernur. Dalam konteks tanah ini tentu Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Lebih tegas dijelaskan dalam penjelasan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat, di mana dinyatakan bahwa tanah-tanah partikelir dengan legalitas Eigendom Verbonding dengan luas lebih dari 7 bau atau bahu dikuasai oleh negara. Adapun satu bau saat ini setara dengan 7.140 meter persegi. Artinya di bawah satu bau maka akan diberi kesempatan kepada pemilik legalitas Eigendom Verbonding untuk melakukan pengajuan hak. Dalam konteks ini, keluarga Lutfi hanya memiliki 3.120 meter persegi saja. Dengan demikian artinya, tanah dengan legalitas Eigendom Verbonding milik mereka tidak dikuasai negara, melainkan diberi kesempatan untuk mengajukan hak. Pertanyaannya, hak apa? Tentunya mengajukan hak baru dengan catatan harus ada penguasaan ahli waris atas tanah dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah negara ex Eigendom beserta surat keterangan waris. Pemda DKI Jakarta sendiri mengakui bahwa hak atas tanah di Pecenongan adalah Syekh Ali bin Abdullah bin Awab Altuwai. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya 3 surat dari Dinas Perumahan Pemda DKI Jakarta atau yang menjelaskan hal tersebut. Surat pertama adalah Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta nomor 1719/1.711.3 tertanggal 3 November 1993. Adapun surat kedua adalah Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta nomor 1214/1.7.11.9 tertanggal 28 Januari 1999. Demikian pula surat ketiga yakni surat dari Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta nomor 4097/1.796.6 tertanggal 24 Agustus 2011. Tiada badai, tiada hujan. Tahun 2015 tiba-tiba saja seorang yang mengaku bernama Sugianto Gandhi selaku penerima kuasa dari PT Multi Aneka Sarana atau PT MAS melaporkan seorang ahli waris Syekh Ali, yakni saudara Umar. Laporan itu ditangani Polda Metro Jaya sebagaimana dalam laporan polisi nomor
LP-1471-5 Romawi _2015 Ditreskrim tertanggal 17 Mei 2015. Pasal pelaporan tak lain tak bukan adalah dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 KUHP dengan menggunakan legalitas SHGB nomor 144 Kebon Kelapa sebagai dasar laporannya. Usut punya usut, ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT Mas sejak bulan Juli 2011. Hal itu terbukti dari pernyataan petugas Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa bangunan atau rumah Jalan Pecenongan nomor 40 Jakarta Pusat sudah tidak ada. Dan menurut keterangan lisan dari salah satu grup Wings, objek bangunan atau rumah tersebut sudah dibeli oleh grup Wings. Tak puas sampai di situ, pada bulan Maret 2017, PT Mas kembali melaporkan saudara Lutfi dengan objek sengketa dan objek pidana yang sama. Mari kita saksikan secara perlahan bagaimana praktik-praktik mafia ini berjalan. Yang menarik dalam penanganan perkara ini adalah penyidik yang menanganinya adalah penyidik yang sama, yaitu atas nama AKP M. Gafur Asiregar, Ibtu Niluh Sri Asrini, dan Brigadur Wahyu Nugroho. Ketiga orang ini berperan menangani dan mengawal perkara ini untuk mengamankan atau diduga mengamankan laporan dari PT Mas. Sayang disayang, fakta hukum berbicara lain. Pada tanggal 19 Mei 2017, Bakwasidik di Reskrim Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terhadap penanganan perkara ini. Keputusannya, proses penyidikannya dihentikan berdasarkan surat ketetapan nomor S.TAP-243-5 Romawi _2017 Ditreskrim tertanggal 29 Mei 2017. Gafur CS dan para pelapor gigit jari. Tentu bukanlah disebut mafia tanah jika mereka berhenti ketika perkara ini di SP3. Terlepas dari belenggu hukum, hanya sejenak dirasakan Lutfi. Sebulan kemudian, ia kembali menyandang status tersangka. Pelapornya siapa? Tentu mewakili PT Emas. Penyidiknya siapa? Siapa lagi kalau bukan M. Gafur CS. Luar biasa. Kasus yang sudah di SP3 bisa dibuka kembali dengan objek persoalan yang sama, objek pidana yang sama, pemeriksanya sama, atau penyidiknya sama, pelapornya sama, dan terlapornya pun sama. Terkait kejanggalan ini, bahkan seorang guru besar ilmu hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Muzakir, pernah mendesak agar Propam Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan atas dugaan keanehan dalam penanganan perkara tersebut. Namun tampaknya institusi Polda Metro Jaya menutup mata dan telinga dari pandangan seorang profesor yang ahli di bidang hukum. Sesungguhnya Lutfi sendiri pun telah berupaya melaporkan perbuatan yang dilakukan atau dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh M. Gafur terhadap dirinya ke Propam Polda Metro Jaya. Hanya saja, begitulah. Lutfi bukanlah artis sekelas Nirina Zubir atau mantan Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang begitu berteriak ke publik langsung direspon, langsung ditangani, langsung diselesaikan perkaranya oleh penyidik Polda. Lutfi hanyalah masyarakat biasa. Namun Lutfi bukanlah sosok yang berdiam diri ketika haknya dirampas secara sewenang-wenang oleh orang lain atau pihak lain. Selain melaporkan kepada Propam Polda Metro Jaya, berbagai langkah, berbagai perjuangan telah ditempuh oleh Lutfi. Mengadu ke DPR, mengadu Komnas HAM, mengadu ke Ombudsman, bahkan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo
telah dilakukan. Namun lagi-lagi, tiada satu respon pun dari penyelenggara negara yang menyejukkan hatinya. Tapi Lutfi tetap berjuang. Satu fakta hukum yang diyakini oleh Lutfi adalah SHGB nomor 1444 yang didasarkan oleh pelapor untuk mentersangkakan dirinya dinilainya sebagai cacat hukum dan cacat administrasi. Keyakinan itu didasarkan oleh keterangan dari pihak BPN Kanwil Provinsi DKI Jakarta atas nama Herna yang saat itu menjabat selaku analisis permohonan hak tanah dan pendaftaran, di mana disebutkan bahwa dari 6 agenum verbonding yang dijadikan dasar dalam penerbitan SHGB nomor 1444 garing Kebon Kelapa, ternyata 4 diantaranya tidak tercatat dalam database agenum verbonding di Kanwil Provinsi BPN DKI Jakarta. Dengan kata lain, agenum verbonding yang dijadikan sebagai alas hak dalam penerbitan SHGB nomor 1444 garing Kebon Kelapa bisa dibilang palsu atau diduga palsu. Begitu pula 2 sisanya, ternyata tidak ditemukan data terhadap 2 agenum verbonding yang dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan SHGB. Dengan tegas, tim BPN Kodia Jakarta Pusat menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan nomor 1444 garing Kebon Kelapa salah letak dan cacat atau keliru administrasi. Beragam kejanggalan ini pula lah yang membuat Komisi 2 memutuskan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi di Tanah Pecenongan beberapa pekan lalu. Ketua Komisi 2, Junimat Girsang, memimpin langsung pengecekan atau fact finding terhadap persoalan ini di lokasi. Pada saat itu, para legislator menyadari bahwa Lutfi adalah salah satu dari korban dari praktik mafia tanah, di mana korporasi mengendalikan penyelenggara negara, dalam hal ini BPN, dan oknum-oknum penegak hukum. Pada saat itu suami saya yang jadi RT. Nah, ada yang datang dari pihak Pak Lutfi ke tempat saya, pihak Pak Umar ya, dari Pak Umar tuh datang ke tempat saya untuk dia minta izin bahwa dia ada punya tanah di sini. Nah, ya sama suami saya, tapi dia ngasih surat bahwa ini loh saya punya, tapi suratnya masih perfonding tuh atas nama Syekh Edway, nah dari keturunan Pak Umar. Nah kalau suami saya kan emang dia soal surat tanah itu dia paham karena kakeknya dia juga di sini orang adalah gitu ya, jadi ngerti soal itu. Nah dia ngasih surat fotokopi. Udah setelah itu Pak Umar lah yang datang dengan pengacaranya Ibu Sitepu. Sebelum suami saya meninggal, Pak Umar udah bertemu dengan suami saya. Nah di situ Pak Umar memberi ya seperti Pak Haji juga, RW juga dikasih uang iuran karena dia juga merasa menitipkan lah ya. Satu menitipkan tanah di sini, kedua dia merasa warga sini ya mungkin iuran untuk partisipasi aja. Nah kalau kita kasih uang itu bukan untuk pribadi, dan saya menyantuni anak yatim. Kalau papa saya tahunya ini perkebunan. Nah kalau papa saya, kalau suami saya juga
PDI dia tahu. Karena rumah saya kan di situ, Pak. Oh, di sebelah itu. Di sebelah ini pas tuh yang tinggi itu. Waktu itu saya tinggal di situ. Jadi kegiatan di sini saya bisa tahu, bisa lihat ya, Pak. Cuman sayangnya saya nggak foto. Masih ada gedung putih di sini. Itu kegiatan PDIP kita tahu. Itu saya kurang paham. Dia datangnya bertemu dengan suami saya waktu itu juga kan jadi RT. Jadi dia juga, ini tanah saya. Ini suratnya ada gitu. Enggak nunjukin identitas Ibu. Nunjukin identitas saya kurang paham tuh. Saya nggak tahu waktu itu ya. Kayaknya dia datang sowan aja ya. Sowan. Siapa namanya? Atma aja, pokoknya udah di situ lah. Nah, saya tanya emang ya biasalah namanya rumah tangga nanya. Oh kalau ini suratnya kayaknya kurang inilah gitu. Yang satu ini yang baru datang itu yang kalau yang kuat ini perponding. Karena kan asal muasalnya surat dari perponding gitu kata suami saya. Begitu udah setelah itu gak datang lagi. Yang itu. Setelah itu masih ada yang lain nggak? Yang lain? Konon kabarnya ada yang mewakili PT Multi Aneka Sarana. Iya. PT Mas. Iya, tapi kalau yang mengaku dia pemilik tanah ini yang dari Multi itu saya nggak tahu. Bertemu juga enggak, sowan juga enggak. Yang datang hanya anak buahnya aja minta PBB. Nah, kalau PBB namanya kita nggak bisa ya ngumpetin atau gimana ya hak dia saya kasih lah gitu. Sampai akhirnya yang ada online itu saya kasih tahu. Dia nggak datang lagi, nggak ketemu lagi sampai saat ini itu aja. Pernah waktu tahun berapa saya lupa juga. Saya 2 kali, terakhir tahun kemarin. Ditanyain kenapa minta pungutan RT. Terus sama ini kepemilikan ini. Kalau yang saya tahu bahwa ini yang saya datang ke tempat saya ini Pak Umar, tuh Pak Lutfi saya nggak begitu kenal, ya. Kenal zaman Pak Umar aja beserta pengacara itu aja. Iya. Waktu yang pertama nggak ditunjukin surat-surat pemilikan yang sekarang ini. Cuma ditanya pemilikan ini taunya dari mana. Tapi yang difokusin bukan tanah ini. Kenapa minta uang iuran? Oh, gitu. Itu cuma sedikit. Nah, ini kepemilikan rumah ini. Saya terangin bahwa ini yang saya tahu Pak Umar, gitu, Pak Umar CSD ya, gitu. Kesan saya nggak imbang gitu loh Pak. Maksudnya nggak imbang ini dia berpihak sepertinya ya ke sana. Ke Multi ya. Saya pernah gini sama Pak Polisi, Pak Wahyu waktu itu. Saya bilang gini, Pak maaf, namanya kita punya barang, soan dong ke RT. Saya taunya hanya Pak Umar. Kalau yang ini saya nggak tahu, dia nggak pernah soan. Paling minta PBB, saya bilang gitu. Tapi mereka mana bisa gini, pokoknya ini saya akhirnya saya gini. Saya juga punya tanah di Depok, tapi saya nitip-nitip. Nggak usah tanah, kita ke pasar bawa barang nitip ya, gitu kan. Namanya kita orang timur, saya bilang gitu. Akhirnya mereka ini, gitulah. Saya juga nggak enak lah digit-gitin nih Pak. Aduh, jadi gimana ya Pak, keadilan di sini kurang lah gitu. Ada berkas. Dia menunjukkan berkas Multi aja. Ini Bu,
Kan ini dulu disewakan dengan ini dia bilang gitu. Ini ada buktinya, ini punyanya ini gitu. Mana yang ibu bilang pamannya punya Pak Ate atau gimana gitu. Cuman Bapak Haji juga ditanya juga Pak Haji Subur. Cuman kan kita pengen ngomong gimana ya, dianya berapa orang. Saya pengen gini, jangan kasih berkas yang ini, yang berkas yang ini mana pengen gitu ini. Cuman saya udah dah, kepala saya pusing. Saya hanya menyaksikan aja. Enggak. Ya ada orang BPN, ada dari pihak polisian ngukur-ngukur aja itu. Saya juga nggak begitu lama ya di sini. Dulunya saya masuk kemari perkebunan tuh, udah perkebunan yang resmi ya, perkebunan. Saya manggil pemilik tanah, bukan manggil, datang ke pos RW, Umar dan Lutfi serta Bu Sesepuh datang ke pos RW, memberitahukan bahwa tanah di Jalan Senongan 40 adalah miliknya dia, keluarga dia. Nah, saya namanya RW minta buktinya mana, bukti kalau milik tanah di Jalan Senongan 40. Ini tahun 2000 ya. Dia tahu ini ahli waris dia. Ikon nomor ronding. Ini sewa perkebunan. Batas itu ya udah. Nah 2001 datang dari Umar minta surat apa itu, mau bikin surat tanah BPN. Saya ada pecamat, karena saya kenal camatnya, ditandatangan sama camat. Kalau nggak salah suratnya masih ada di laporan polisi. Nah itulah saya dibilang kapan datang, ya orang saya juga artinya saya tahu kok, ya bilang. Tanah ini karena ada iuran saya tanda tangan 6 juta dikasih, saya nggak minta ke apa. Sebelumnya 6 juta dikasih 600.000 tiap tahun bayar rumah. Tapi Umar dia bilang kalau saya yang kemarin saya bayar 10 tahun aja, bukan buat saya hansip, bukan sampah, nggak ada yang minta-minta, nggak ada. Nggak ada. Karena polisi sebaunya ya kan. Nggak pernah. Nggak pernah. 2 kali, Pak. Yang kecil 1, sama yang besar. Nah, yang saya tahu tuh itu saya Pulkon, orang Taman Sari 1 sih. Yang pernah tinggal di sini. Dia cuma tinggal di Taman Sari 1 sih. Ponakan Pak Umar, keluarga besar. Dulu ya, kalau rasa dulu. Nggak tahu. Pak RT yang tahu. Bu Nanta. Ingat nggak? Iya. Bu Nanta kok nggak satu kayak orang PT Multi, Pak. Ada PT Multi suka Bu Nanta itu. Bu Nanta. Dengar nama Iya. orang yang mana ya? Nggak tahu. Boro-boro Pak, mau kenal banget, ya bukan apa, sombong gitu. Jangan dianggapnya RT, RW di ini, mohon maaf Pak.
mata duit kan nggak ada saya. Wallah nggak ada. Nggak pernah. Paling umur tahun ngasih 600, saya bikin asuransi. Nah terakhir kasih, saya baru 10 tahun. Ya suruh 10 tahun. Ada di Polda itu. Benar saya bilang sama Polda memang benar. Tapi bukan untuk saya, iuran RW. 50.000 satu bulan. Itu buat bayarnya hansip. Bukan kami aja RW. RW pun dapat. Dikasih juga mau Polda minta. Kita RW jadi bukan minta-minta, nggak pernah minta-minta. Waktu itu Umar minta surat tertira. Oh, tetira, surat tetira. Nah, saya kan dasarnya kalau tandangan RW enggak, Bu. Harus melalui RT dulu. Dan kasih ibu surat, saya tanda tangan tertira. Itu aja, surat nggak banyak lah minta buat tertira. Nah, ekonomi berbonding, saya kan nggak tahu bahasa Belanda. Saya minta ditranslate. Nah, ini buat, kalau saya ngerti ya, cenongannya 40. Bisa tahu saya. PT Mas itu pernah memberikan surat juga ke Bapak? Enggak pernah. Malah tuh minta juga, bukan ibu PBB minta sama saya juga. Tapi aku tanah di mana? Yang aku bukan, punya orang. Bilang begitu. Oh, tanya aja. Pedas rumahnya, Pak. Siapa ini? Pedro. Orang yang 9. Dulu bukan. Rijal. Rijal. Udah kuasai mana? Dia mau ke kantor lu 2 hari, seminggu baru dibawa nih hasil. Itu aja. PBB yang minta. Dan yang saya dengar, PT Multi tanahnya bukan di sini juga. Pintu air 2 ada. Retop, sambil retop. Oh, Hotel Retop. Iya. Tapi yang saya dengar, itu jaga tanah siapa? PT Multi. Ya udah gitu. Itu yang tahu tuh yang betul biar suara dengan saya anak-anaknya yang berhubungan sini aja tanya. Sekarang luas juga. Retop sebelahnya. Dulu jalan Injura, dulu Nusantara, sekarang Injura Haji Juanda. Oh, sekarang Jalan Juanda. Iya. Saya minta pernyataan dari RT, RW, saya tangan, lurah dari tangan juga. Bukan, itu ke depan. KPN, kantor pembendaharaan negara, Bang Happy Day. Batasnya kan gitu. Dipegang sama si pengacara Aldino 4 kali. 4 kali. Satu kali ditanya, 2 kalinya bolak-balik, 3 kali bolak-balik, 4 kali bolak-balik. Ya orangnya nggak ada, ini nggak ada. Dipanggil, yang di polisi Polri itu nggak ada orangnya. Oh, Bapak Ulur, dipanggil doang, nggak diperiksa, Iya. doang gitu. 4 kali kayak gitu. Kalau nggak salah 5 kali terakhir tuh. Iya. Bolak-balik, Pak, aduh udah. Ya iuran tuh sisanya, terserah nggak Umar. Nih, dia tinggal di Cenongan tuh. Karena saya bikin suratnya itu, terserahnya itu. Sampai surat yang pertama itu yang saya ingat, buat ke BPN. Terakhir ya Pak, ke BPN sampai orang-orang
BPN kan banyak kenal juga sama saya. Tanah biar Perongan 40 didolimi. Oh Pak, ini Pak apa? Tahun lalu Berapa siapa? dolimi. Saya nggak ngerti kan, urusannya bukan urusan saya kan. Tahunya gitu Pak. Jadi dia mungkin ambil kesimpulan didolimi kenapa? Karena mungkin surat tanahnya mungkin udah diacak-acak sama BPN. Mau diacak-acak sama siapa? BPN Oh, BPN. mungkin ya. Ya contohnya gini aja Pak, yang per ponding itu 5 per 4 per ponding. Jumlah seluruhnya kan 2.000 lebih. Satu nomor 40 kan 2.000 lebih. Yang paling kemana sih lokasi itu? Itu yang saya nggak masuk akal. Kemarin. Kecuali kalau gopek bisa terjadi. Ini satu lokasi udah 2.000 lebih udah sepenuhnya sesuai dengan per ponding. Yang 4 nih, yang Jalan Nusantara, Antara, Juanda, abu-abu semua. Ini menyatakan bahwa tanah ini adalah keluarga Umar punya. RT RW, nggak apapun di sini mau tantangan RW harus melalui RT dulu. Ibu tantangan.